Tadi saya sudah mendapatkan cerita menyeluruh dari kepala sekolah dan juga komite sekolah bahwa apa yang dilakukannya memang benar, bahwa ada sumbangan kebijakan karena komite sekolah komunikasi dengan beberapa orang tua entah untuk kebutuhan operasional tambahan atau untuk THR yang itu tidak dibenarkan. Ini pertama tidak diperbolehkan karena kami menyampaikan bahwa Bosnas dan Bosda sudah memenuhi itu. Jadi tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan di luar itu. Pihak sekolah, kepala sekolah, dan komite sudah mengakui bahwa itu salah. Dan per hari ini uang yang sempat diminta itu sudah dikembalikan. Dan saya minta untuk mengecek nanti bukti pengembaliannya ya Pak Inspektur ya. Pengembaliannya bahwa sudah clear, nggak boleh ada uang yang masih dipegang atau dikelola oleh pihak sekolah ataupun komite. Sobat Pendidikan, berjumpa lagi kita dalam program PC Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, kali ini kita akan bahas masih soal persekolahan. Ini ada hal yang menarik sekaligus miris. Saya bacakan judul beritanya, saya ambil dari tangselupdate.com. Dinas Pendidikan disebut arahkan SDN Ciater 2 keluarkan siswa yang orang tuanya kritik pungli. Nah, Tangsel Update ambil pernyataan dari guru bidang kesiswaan SD Ciater 2, Ibu Ekawati, yang mengaku mendapatkan arahan dari Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan siswa yang orang tuanya masih memprotes pungutan liar. Ini aneh bin ajaib, dan ini kalau benar ini bisa menjadi presiden buruk bagi pendidikan kita. Nah, untuk membahas itu kita mengundang aktivis Tangerang, aktivis pendidikan juga, Bung Ahmad Priyatna. Siap. Selamat sore Bung Nana. Selamat sore Bang. Bung Nana ini dulu di Truth, sekarang di Right. Right. Ya, pakai bahasa Inggris terus. Truth sekarang Right. Ya. Lalu ada juga akamsinya Tangsel ya sih ya. Host di Educare, Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas Bambang. Nih, langsung aja ke Nana. Tadi kita sempat diskusi soal latar belakang kasus ya. Mungkin Nana bisa ceritakan ulang kasusnya seperti apa. Yang kedua, apa iya ini dinas justru meminta agar orang tua yang protes yang dikenai sanksi untuk anaknya dikeluarkan, bukan sebaliknya sekolah yang melakukan pelanggaran, melakukan pungutan liar yang kenai sanksi. Gimana Nak? Oke, terima kasih Bang Ade ya dan Mas Bambang. Jadi saya sedikit cerita terkait masalah yang terjadi ya huru-hara pendidikan di Tangsel. Sebenarnya problem ini kan bukan problem yang pertama, mungkin problem kesekian yang akhirnya lagi-lagi muncul di permukaan. Gitu. Berarti nggak di bawahnya lebih banyak. Nah, bisa dimungkinkan demikian. Nah, ini kan pertama kasusnya terjadi di SDN Negeri 2 Ciater ya, Serpong, Tangerang Selatan. Jadi kan ini menurut data ya, menurut informasi yang kami dapatkan ya dari beberapa sumber, salah satunya media dan sebagainya. Jadi awalnya ini kan dimintai sumbangan ya, sumbangan melalui komite sekolah begitu. Nominal sumbangannya kurang lebih sekitar 10.000. Cuman ini 10.000 per murid. Nah, per murid 10.000 per bulan. Per bulan. Untuk apa? Nah, itu dia katanya untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan juga untuk melengkapi alat-alat kebutuhan sekolah lah, kayak untuk lab, perbaikan toilet dan sebagainya. Nah, terus juga di sana kurang lebih totalnya muridnya ada 700 sampai 750 murid dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Kali 10.000 ya kurang lebih per bulan 7.500.000. Dan ini terjadi nggak hanya 1 bulan gitu, tapi sudah ya kurang lebih hampir 1 tahun lah, bahkan bisa lebih ya. Artinya kalau demikian berarti setahun bisa dihitung tuh berapa sumbangan yang dikutip. Sebenarnya bukan sumbangan, sebenarnya ini kan jatuhnya pungli ya. Kalau sumbangan jelas kalau dalam aturan tidak ditentukan besarannya dan tidak ada paksaan, sukarela artinya. Kalau ditentukan besarannya dan juga ada paksaan berarti masuk dalam kategori pungli. Nah, kalau dalam kurun waktu 1 tahun bisa
efek yang dirasakan dari wali murid itu belum berapa banyak. Nah terus juga kemudian dari wali murid ya siswa nih ya yang melaporkan ke wali murid hingga akhirnya ini berita ini ramai, yang juga tadi Bang Ade baca di salah satu media Tangsel Update. Ya. Jadi pernyataan bahwa siswa ini akan dikeluarkan sebenarnya itu kan pernyataan dari guru. Dari guru ya Bu siswa Bu Ekawati yang menyampaikan bahwasanya ini harus dikeluarkan dan sebagainya. Nah, setelah coba kita cari tahu ternyata memang ya enggak, dari dinas pendidikan sih enggak mengeluarkan statement yang demikian gitu. Ya dimungkinkan sih kemarin ada beberapa teman-teman katanya itu hanya pernyataan secara pribadi dari Bu Ekawati. Bukan dinasnya yang lepas tanggung jawab setelah ini. Wah, kita nggak tahu kok soal itu, tapi sih kemarin informasi yang coba kita konfirmasi enggak seperti itu. Improvisasi Bu Ekawati. Itu informasi Bu Ekawati, gitu sih. Kalau kasus punglinya sendiri, pertama kalau dari dinasnya berarti tidak ada ya? Ya saya nggak tahu, mungkin kan sih tidak ada sih yang informasi yang saya. Kalau ada memang sangat nekat. Nah pasti. Kalau kasus punglinya sendiri gimana di Tangerang khususnya ya, Tangsel kita ini? Kalau saya lihat sih soal pungli ini kan sebenarnya bukan barang baru, ini sudah menjadi rahasia yang umum ya soal pungli. Cuma kan lagi-lagi bicara soal keberanian ya untuk melaporkan, karena hal semacam ini sudah dianggap wajar oleh orang tua atau wali murid. Hingga akhirnya misalkan ada pungutan yang dengan dalih sumbangan dan sebagainya itu dianggap wajar. Nah paling kita sih mendorong ya agar bagaimana orang tua murid yang merasa dirugikan, misalkan ada pungutan-pungutan, karena kan lagi-lagi bicara untuk SD, SMP, SMA kan segala bentuk pungutan itu kan sudah tidak diperbolehkan, tidak boleh. Nah kalau memang ada kejadian kayak kasus yang terjadi salah satunya kayak di SD 2 Ciater ya kita siap untuk mengadvokasi gitu untuk. Tapi temuan dulu teman-teman di Truth atau Right, karena biasanya apa saja sih modus-modusnya pungutan liar di sekolah-sekolah ini ya lalu siapa sih yang menjadi pelaku utamanya, kira-kira besarannya seperti apa, berapa banyak gitu ya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau Truth ya kita dulu hampir tiap tahun ya kita melakukan pemantauan ya soal kasus-kasus yang kayak begini nih. Nah cuman lagi-lagi ya selama trennya ya 3 tahun yang lalu tuh memang tren pungli itu ya, saya bilangnya pungli bukan sumbangan ya, pungli itu udah luar biasa masif dan banyak ya, baik itu di Tangsel, Kota Tangerang dan juga di kabupaten ya. Modusnya banyak ya, modusnya lagi-lagi kayak bicara soal beli buku buku LKS dan sebagainya. Itu yang diarahkan nggak di sekolah, tapi memang sekolah mempersiapkan misalkan fotokopian udah bekerja sama dengan pihak sekolah, jadi bisa beli ya melakukan di situ dan sebagainya. Hal-hal semacam itu sih banyak yang kami terima laporan-laporan dari masyarakat gitu. Dan biasanya ada sanksi nggak untuk sekolah-sekolah yang melakukan praktik pungli macam ini? Harusnya sih sebenarnya diberikan sanksi ya, bukan teguran ya, bahkan harus dikeluarkan, diberhentikan ya, karena memang lagi-lagi kalau bicara pendidikan ini kan bicara dasar ya, amanat undang-undang dasar dan sebagainya. Memang lagi-lagi kalau kita bicara soal bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, anak didik, generasi kedepannya memang harus diperbaiki dari sistem maupun sampai praktek di lapangannya itu harus benar-benar dibereskan. Sebelum Mas Bambang, satu lagi, tadi kan alasan sekolah melakukan pungutan liar untuk infrastruktur atau melengkapi peralatan atau perlengkapan di sekolah. Menurut Nana, apa benar dan yang disediakan oleh pemerintah nggak mencukupi sehingga sekolah harus mencari lagi uang dari orang tua murid, atau sudah mencukupi tapi ini akal-akalan saja? Kalau saya bilang sih kalau bicara dana ya yang digelontorkan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, alokasinya untuk pendidikan saya rasa sangat-sangat cukup ya. Dibilang sebenarnya udah nggak ada ruang-ruang sebenarnya praktek-praktek pungli di dalamnya gitu. Jadi sih ini memang akal-akalan dari pihak sekolah aja ya sebenarnya, yang untuk saya nggak mengerti lah dia mencari hal semacam itu untuk apakah memang itu betul
diperuntukkan untuk membangun infrastruktur ataupun alat-alat kebutuhan lab dan sebagainya. Apakah memang ini menjadi bahan bancakan ataupun alasan dari pihak sekolah aja? Gitu. Iya, ada pertanggungjawaban. Nggak ada pertanggungjawaban. Apakah dinas pendidikan juga terlibat atau mendapatkan keuntungan dari pungli macam ini? Kalau terkait masalah keterlibatan ataupun keuntungan yang didapatkan saya belum tahu ya sampai sejauh itu terkait masalah keterlibatan. Kalau dugaannya sih saya rasa untuk kasus yang ini saya rasa karena case-nya ini baru hanya satu sekolah ya, kecuali memang melibatkan lebih dari 5 ataupun 7 sekolah yang memang diorganisir mungkin kuat dugaan. Tapi ada temuannya nggak di sekolah-sekolah yang lain yang melakukan hal yang sama? Kita sudah coba mau melakukan pemantauan dan juga kita coba membuka ruang untuk masyarakat mengadukan. Untuk saat ini ya di tahun 2025 baru case ini yang kita temukan di Ciater 2. Saya ke Mas Bambang. Ini kan masalah klasik ya. Dulu waktu di Kompas gitu, saya di ICW, temuan soal pungli sekolah selalu terjadi. Masih pada saat penerimaan murid baru gitu ya, termasuk pada saat lulusan. Dan mulai dari anggaran dianggap kecil sampai anggaran dianggap memenuhi amanat konstitusi 20%. Namun Mas Bambang, apa sih praktik macam ini belum juga hilang dari dunia persekolahan kita? Ya sekolah kan cerminan dari masyarakat ya. Negara, karena negaranya masih korup, masyarakatnya masih korup ya. Yang terjadi di sekolah juga begitu ya. Nggak terlalu mengejutkan. Dan kalau kita bicara masalah ini kan ada banyak faktor ya. Pertama memang negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menyediakan semua pendanaan agar bisa terselenggara pendidikan yang berkualitas ya. Berkualitas Ya, terutama di level ini ya wajib belajar. Itu paling enggak itu harus dipenuhi. Barangkali memang ada kekurangan di sekolah ya, misalnya untuk pemeliharaan kebersihan dan sebagainya. Tekor ini dari mana? Mungkin ada juga kebutuhan real dari sekolah. Tetapi ini kan oleh sistem kita udah dilarang sebenarnya kan pungutan ini. Jadi ya ini harus selesaikan akarnya ya. Akarnya di mana, Mas? Tadi ada ketekoran antara kebutuhan anggaran di sekolah dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Nah ini kalau memang wajib belajar harusnya 100% dipenuhi, termasuk kebutuhan misalnya untuk fotokopi dan sebagainya ya. Sebenarnya kan nggak harus mengeluarkan uang fotokopi, tetapi sekolah perlu punya alat fotokopi ya, punya kertas dan sebagainya. Itu sangat penting kalau kita ngomongin kegiatan belajar mengajar, kecuali kalau semua udah pakai tablet ya. Kalau enggak kan perlu ada teks ya. Tapi tadi statementnya Nana bahwa sebenarnya kalau dari sisi anggaran sudah terpenuhi kan, ada untuk pembangunan sekolah kan ada biaya prestasi untuk bos, untuk operasional ada bos, lalu juga ada bos dari daerah ya, provinsi atau kabupaten kota ya, karena provinsi urusan SMA SMA itu ada gitu, dan dianggap sudah mencukupi. Tapi kenapa masih tetap masih tetap mengambil uang dari orang tua murid? Ya harusnya udah ditutup ya. Kalau negara udah memenuhi semua, ya ditutup kemungkinan itu, kecuali tadi ya sumbangan-sumbangan yang sifatnya sukarela dan tidak rutin kayak sukarela dan nggak rutin. Ini rutin tiap bulan jelas rutin ya. Dan itu kalau udah jelas seperti itu aturan mainnya, ya tinggal sistem pengawasannya yang baik, termasuk pengaduannya ya. Sistem pengaduannya saya kira juga perlu dibuat ya untuk memerangi korupsi di sekolah. Nah, kalau LSM yang melakukan misalnya Truth atau yang lain itu jangkauannya kan sangat kecil ya. Nah, memang ada kanal pengaduan ombudsman Tangsel ya, nanti itu kan juga tidak dimanfaatkan dengan baik ya dan terkelola dengan baik. Barangkali di pendidikan perlu lebih khusus ya, sistem pengaduan khusus untuk dinas pendidikan gitu ya, yang mungkin pemantauannya melibatkan
NGO ya, supaya itu transparan dan benar-benar ditangani, dan juga barangkali perlu ada survei-survei pemantauan secara rutin. Dan saya kira kalau seperti pemerintah daerah Tangsel kan uangnya cukup besar untuk bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini ya. Kalau ini termaintain dengan bagus, lalu ada tindakan, yang bersalah diberi sanksi. Pungli ini kan pidana ya. Kalau perlu ya kepala sekolah, guru-guru dipidanakan. Saya kira kalau ada 2-3 kasus yang jelas gitu, pasti akan ada efek jerahnya. Tapi ini yang terjadi kan sebaliknya. Pelapor, orang tuh kan untuk melapor butuh effort yang cukup besar kan, keberanian besar. Nah ini ada yang melapor, justru yang melapor diancam, anaknya dikeluarkan. Ini efeknya akan seberapa parah Mas dalam konteks membangun sekolah yang bebas dari praktik korupsi, praktik pungutan. Ya selalu begitu ya, selalu kan orang tua dalam posisi yang sulit ya. Kalau dia kritis nanti anaknya jadi korban di sekolah. Makanya tadi sistem pelaporan ya yang bisa tertutup bisa terbuka ya. Memang pelaporan kebenaran harus ada ya. Nah itu kan ada sistemnya ya. Bagaimana supaya pelaporan menyertai bukti-buktinya dan sebagainya, tetapi kerahasiaan pelapor bisa dijamin. Nah saat ini mungkin bertahap bisa dibenahi. Ini kan udah puluhan tahun seperti itu, nggak berubah-ubah. Dan di Tangsel memang suaranya keras banget ya, seperti pungutan tiap kelulusan itu ada sekolah yang semua guru-gurunya dan kepala sekolahnya harus diberiin cincin oleh lulusannya, cincin emas. Nah itu kan jadi membebani masyarakat ya. Mungkin 10.000, 100.000 ya, itu sangat signifikan bagi masyarakat menengah bawah khususnya ya. Dan saya kira sekolah jangan nyari duit receh lah dari masyarakat ya. Urusannya kan pendidikan moral ya, membangun manusia ya yang merdeka, yang bermoral, berakhlak adanya ya. Jangan diajari dengan pungutan seperti itu. Dan mungkin gimana kalau menurut Bung Nana nih, membangun sistem pengaduan supaya lebih efektif. Atau ini Mas, dimulai dari kenapa sih sekolah begitu mudah terjadi pungutan liar, korupsi di sekolah? Apa faktor penyebabnya? Baru nanti artinya Mas Bambang. Tadi nanti saya jawab soal itu. Jadi tadi saya menarik nih tadi apa yang disampaikan soal Mas Bambang. Jadi saya mau coba kulik soal dari sisi anggaran. Kenapa tadi saya bilang itu mencukupi? Karena kan memang basis penganggaran ya, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita kan basisnya itu kan perencanaan 1 tahun sebelumnya tuh. Berarti kos misalkan untuk pendidikan ya itu kan sudah dianggarkan 1 tahun sebelum dilaksanakan. Dan juga nanti ada yang namanya perubahan tuh. Nah artinya segala kebutuhan yang menyangkut soal pendidikan itu kan bisa diusulkan, bisa direncanakan. Nah kalau memang itu nggak bisa selama setahun kan ada perubahan. Artinya ada aturan, ada mekanisme yang diatur sedemikian rupa yang akhirnya sebenarnya nggak membuka celah dia melakukan hal-hal pungli seperti yang ditemui hari ini kan gitu. Nah artinya kalau saya lihat sih lemahnya dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh sekolah dan juga dinas pendidikan. Nah itu satu tuh. Nah terus pertanyaan nanti biar saya lupa Mas. Soal apa namanya tadi Laporan. Sistem pelaporan ya. Kita di Tangsel dulu ada yang namanya siaran Tangsel, Mas. Nah sekarang udah migrasi ke Span Lapor. Dulu waktu saya masih di Truth, kita dorong terus nih, ayo dong migrasi ke Span Lapor karena memang agak sulit ketika memang hanya siaran Tangsel kan kanal pengaduan yang dia punya. Cuman berapa kali tuh kita pantau, jadi tidak ada kejelasan soal, kan memang kalau di Span Lapor kan ada yang klasifikasi ya, sistem aduan yang bersifat ringan, sedang dan berat, dan juga jelas nanti ada feedbacknya, waktu penyelesaiannya. Nah ini yang saya nggak temukan di siaran Tangsel, makanya coba kita dorong bagaimana agar siaran Tangsel itu sudah migrasi ke Span Lapor yang milik pemerintah pusat. Nah ini menarik kalau bicara soal tadi pengaduan khusus yang dimiliki pemerintah kota yang menyangkut soal pendidikan. Mungkin bisa dibikin kanal khusus di Span Lapor yang bicara soal
masalah pendidikan, baik itu pungli dan sebagainya. Mungkin bisa nanti tinggal bagaimana dikolaborasikan, dibikin template ataupun khusus soal pendidikan. Saya rasa itu mungkin dan bisa dilakukan. Dan itu disebarluaskan ya. Mungkin di papan pengumuman sekolah itu jelas pengaturan soal pendidikan, soal pungli di pendidikan melalui kanal ini. Jadi semua orang tua murid itu tahu. Itu saja dengan sistem tindak lanjutnya. Ya. Ngadu aja kan. Jadi saya kira harus melibatkan masyarakat untuk. Makanya tadi kenapa saya bilang harus pan lapor, karena jelas di situ ya feedbacknya, tindak lanjut, penyelesaian dan sebagainya. Nanti mungkin dibuat sarana media sosial, misalkan Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Hingga akhirnya itu terlink di span lapor. Jadi kita juga bisa mantau di situ. Mungkin bisa lah, saya rasa seperti itu. Soal tata kelola di sekolah bagaimana nak? Misalnya relasi guru dengan kepala sekolah, relasi kepala sekolah dengan dinas, lalu juga soal keterbukaan, akuntabilitas. Apakah sekarang kondisinya sudah membaik atau masih seperti yang dulu-dulu? Harapannya sih kita menginginkan pasti harus jauh lebih baik ya. Cuman kenyataannya sih saya rasa ya hampir sama aja, nggak ada perubahan gitu. Anggaran tiap tahun untuk pendidikan ya trennya kan positif. Ke arah naik terus tuh trennya untuk pendidikan. Cuman lagi-lagi dari sisi perbaikan ya tata kelola dan transparansi ya saya rasa sama aja. Soal keterbukaan sekolah kan memang harusnya ya kalau bicara soal transparansi itu harusnya kalau dia minimal dia punya website lah. Website dia upload terus kalau bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik jadi Mading lah paling gila. Iya, mading atau website saya rasa musuh aja sekarang website lah. Iya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan gitu dengan sarana yang mudah dapat diakses oleh masyarakat. Nah kalau kita bicara soal keterbukaan, bicara soal anti korupsi, tata kelola dan sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban dia ke masyarakat, harusnya dia tampang tuh segala aktivitas keuangannya. Kenyataan sampai sekali saya rasa nggak ada itu di semua sekolah. Ada di Tangerang ini sekolah-sekolah yang bisa jadikan contoh. Nggak ada. Apalagi mungkin nggak ada satupun sekolah yang mensatukan pertanggungjawaban anggaran. Nggak ada itu. Paling APBS-nya nggak dipublish gitu. Paling ya kalah dong sama masjid ya sekolah-sekolah. Betul. Itu sih saya rasa memang butuh perbaikan. Kenapa sekolah cenderung tidak mau terbuka, partisipatif? Ya, tadi mempublish laporan-laporan atau kemudian anggaran. Berapa sih sekolah dapat duit dari pemerintah daerah, dari masyarakat? Kenapa sih harus mengambil dari orang tua murid? Emang kurangnya buat apa? Apa aja kegiatan-kegiatan sekolah? Kenapa sekolah nggak mau bertindak seperti itu? Kalau yang saya lihat ya berdasarkan pengalaman dan juga laporan-laporan, karena kan tidak terbuka kan diduga ya ada sesuatu nih. Nah ini tim coba kita mau bongkar. Nah kalau saya lihat sih memang jadi ada ruang-ruang yang dia gunakan tuh untuk melakukan hal-hal yang tadi itu akhirnya ada temuan-temuan pungli dan sebagainya. Mungkin sih arahnya begitu. Yang saya lihat ya, makanya coba kita terus berupaya nih sekolah-sekolah ya, bahkan kita coba dorong dinas pendidikan nih agar intervensi sekolah untuk lebih transparan lagi terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan gitu. Nah, Mas Bambang, ini kan pasti ada tekanan buat orang tua murid seperti dalam kasus Ciater, baik itu klaimnya disuruh oleh dinas pendidikan atau inisiatif si guru sendiri. Apa saran atau himbauan Mas Bambang untuk para orang tua murid terkait dengan sekolah, terutama soal tata kelola? Ya, saya kira perlu kesadaran bareng ya untuk membenahi sekolah ya. Guru di kalangan orang tua murid juga perlu keberanian untuk berpartisipasi di sekolah ya. Lagi si bata, ya untuk kan tak ketika diundang di komite lalu menyuarakan dan benar-benar disuarakan tuh keluhan-keluhannya, keinginan-keinginannya. Sebagian besar kan kita masih nggak peduli ya. Udah kalau udah masukin anak ke sekolah udah. Ya di website lah. Serah mau diapain ya. Ini memang di satu pihak seperti itu dan saya kira ya orang tua murid juga sebenarnya jadi
bisa dikatakan jadi pahlawan anti korupsi ketika dia berani mengungkapkan tindakan korupsi yang terjadi di sekolah. Meskipun itu korupsi kecil-kecilan ya, tapi kecil-kecilan kalau terjadi di mana-mana dari itu menjadi sesuatu yang lumrah, itu kan menjadikan masyarakat negara kita ya negara yang korup. Saya buat Nana tadi singgung soal komite sekolah. Kalau lihat asbab menuju komite sekolah kan ini bagian dari upaya pembagian kekuasaan di sekolah. Ketika sekolah mendapatkan limpahan banyak kewenangan, dibentuklah komite untuk menjadi penyeimbang kepala sekolah supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan. Faktanya apakah seperti itu gitu ya? Atau justru yang terjadi sebaliknya, komite justru bukan memperkuat orang tua murid, memberdayakan orang tua murid dan masyarakat, tapi malah memperkuat atau dijadikan sebagai kepanjangan tangan dari sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, untuk mencari uang dari orang tua murid. Kalau setelah orang tua murid ke komite kan kok minta terus gitu ya, minta terus dari orang tua murid. Yang terjadi nih di Tangerang seperti apa, Nah? Ya oke. Jadi sebenarnya tadi juga saya menyoroti itu soal komite, baru ingat. Jadi memang hadir komite kan jelas sebenarnya kepanjang tanganan dari wali murid ya untuk menyuarakan dan juga sebagai penyimbang dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah begitu. Dan harusnya kritis yang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh sekolah ini, harusnya komite ini kritis. Cuman prakteknya ya di Tangerang Raya nih yang saya lihat malah komite, bahkan rapat komite itu menjadi ada dugaan legitimasi untuk dilakukan pungli. Dasarnya itu udah rapat kok di komite gitu. Jadi adanya pungutan, adanya sumbangan, dasarnya rapat dengan komite. Nah jadi kan pertanyaan ya dalam tanda kutip, sebenarnya komite ini berpihak ke siapa? Ya kan bisa kita nilai sendiri dari praktek di lapangan. Itu hampir banyak, bahkan hampir di semua sekolah tuh hadirnya komite tuh tidak bisa menyelesaikan problem ataupun masalah yang dihadapi oleh siswa dan wali murid. Oke, Mas Wawan, Bung Nana, Siap. terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan ya, long way to go kita untuk membangun tata kelola sekolah. Karena korupsi juga punya pengaruh besar dalam penyelenggaraan persekolahan kita. Dan banyaknya korupsi membuat anak tidak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, ya, karena banyaknya pungli ini juga membuat orang-orang yang tidak punya uang tidak bisa mendapatkan layanan. Selain itu, kalau di pendidikan, di persekolahan, korupsi dan pungutan liar juga berdampak pada aspek yang lain, yaitu regenerasi nilai-nilai korupsi kepada peserta didik, karena peserta didik mau nggak mau kan liar gitu ya. Kalau ini yang istilahnya Nana tadi, semuanya ini dinormalisasi. Ada normalisasi praktik korupsi. Ini yang berbahaya. Karena anak akan anggap ini sebagai hal yang benar. Dan pada akhirnya yang terjadi, sekolah bukan menghasilkan generasi anti korupsi, tapi sebaliknya. Generasi yang akan melakukan korupsi atau generasi koruptor gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Bambang dan Bung Nana dan Sobat Pendidikan. Kita bisa diskusi terkait dengan isu ini. Teman-teman bisa chat di kolom komentar. Mas Nana atau Mas Bambang bisa merespon atau kita bisa diskusikan bareng. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.